Shalom adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Semoga baik-baik ya. Nah, adik-adik kita ibadahnya online sudah lama ya. Tapi kita harus bersabar sampai nanti kita bisa ibadah di gereja. Kita berdoa supaya coronanya cepat berlalu ya. Nah, adik-adik jangan lupa kalau keluar rumah harus pakai masker. Terus jangan lupa juga kalau dari luar harus cuci tangan pakai sabun, cuci sampai bersih. Nah, kita harus selalu menjaga kesehatan kita. Oke? Nah, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita mau bersatu dalam doa dulu yuk. Kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini kami bisa beribadah dengan teman-teman kami. Tuhan Yesus menolong anak-anak sekolah minggu agar kami bisa mengikuti ibadah dengan tenang. Dan Roh Kudus menolong kami Tuhan untuk kami bisa bersuka cita memuji memuliakan Engkau dan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu pada hari ini, yuk kita sapa dulu teman-teman kita dengan lagu It's Good to See You. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. The Lord loves you, so do I. The Lord loves you, so do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. I'm so glad that you came. Kita ulang sekali lagi ya. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. The Lord loves you, so do I. The Lord loves you, so do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. I'm so glad that you came. I'm so glad that you came. Sekarang kita akan memberikan persembahan. Nanti adik-adik boleh persembahannya ditaruh di amplop, dikumpulkan, dan nanti titip ke papa mamanya untuk diserahkan ke Kalidia ya, majelis. Atau papa mama bisa transfer langsung ke Kalidia ya. Adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kami memberikan persembahan yang kami tahu berasal daripada-Mu. Berkati persembahan kami, dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Nah, adik-adik, sekarang sambil kita mau mengumpulkan persembahan, yuk kita sama-sama ingat-ingat lagi lagu Buah-Buah Roh. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan,
Hari ini kita mau dengar firman tentang Roh Kudus. Untuk itu kita nyanyi satu lagu dulu yuk. Kita nyanyi lagu Bila Roh Allah Ada. Nari ya. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Muter. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, kan menari seperti Daud menari. Kita ulang sekali lagi ya. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Muter. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Menari seperti Daud menari. Halo adik-adik, sekarang kita ingin mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita akan berdoa dulu. Yuk kita panggil Kak Feby untuk berdoa. Ini dia. Kak Feby akan mimpin doa. Yuk kita lipat tangan dan tutup mata. Yuk kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Ya Tuhan, kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Tuhan pimpin hati dan pikiran kami agar kami dapat fokus, kami dapat dengar-dengaran atas firman yang akan disampaikan oleh kakak sekolah minggu. Tuhan berkati, semoga kami dapat melakukan firman Tuhan dengan baik, semoga kami dapat mengingat firman Tuhan dengan baik. Tuhan pimpin kami dan bimbing kami selama kami mendengarkan firman, agar kami dapat mengerti dan kami dapat menerapkannya dalam kehidupan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang kita ingin membaca Alkitab. Yuk kita siapin Alkitab kita. Nah, sekarang kita buka dari Yohanes 16 ayat 4b sampai 15. Kak Feby akan membacakan untuk kita. Adik-adik juga baca ya di rumah. Yuk sekarang kita baca Alkitab dari Yohanes 16 ayat 4b sampai 15. Pekerjaan penghibur. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya.
dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya, sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Selamat hari Minggu, anak-anak sekolah Minggu GK Sola Gracia. Wow, Kak Ita senang sekali karena setelah sekian lama kita nggak jumpa, kita nggak ketemu. Hari ini Kak Ita diberi kepercayaan, Kak Ita diberi kesempatan untuk bisa mengajar lagi di sekolah Minggu GK Sola Gracia. Dan Kak Ita happy sekali ketemu sama kalian semua. Kak Ita berharap juga kalian happy ketemu lagi sama Kak Ita ya. Oke, hari ini firman Tuhan kita diambil dari Yohanes 16 ayat 4b sampai 15. Yohanes 16 ayat 4b sampai 15. Terima kasih buat Kak Feby yang sudah membacakan firman Tuhan hari ini. Dan sekarang kita mau sama-sama belajar apa sih pesan Tuhan hari ini lewat firman-Nya? Oke. Firman Tuhan hari ini itu sebenarnya melanjutkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Vicky di minggu lalu. Ada yang masih ingat firman Tuhan minggu lalu cerita tentang apa? Anak-anak? Apa Arnel? Oh iya, betul. Tentang Roh Kudus. Terus tentang apa lagi, ayo? Apa? Apa Efraim? Benar sekali, tentang buah-buah roh. Barusan juga kita nyanyikan ya, ada buah-buah roh, ada 9 buah roh. Nah, minggu lalu kita belajar bahwa Roh Kudus itu mengingatkan kita untuk menggunakan buah-buah roh yang ada dalam diri kita supaya kita bisa membagikannya untuk orang lain. Kita bisa melakukannya dalam hidup sehari-hari. Hari ini lewat firman Tuhan kita mau belajar ada 3 hal penting tentang Roh Kudus. 3 hal penting tentang pekerjaan Roh Kudus. Apa aja sih Kak? Yuk kita sama-sama belajar. Yang pertama pekerjaan Roh Kudus itu adalah untuk mengingatkan kita kalau kita berbuat salah. Mengingatkan kita kalau kita berbuat salah. Jadi bukan cuma anak-anak aja loh, tapi papa mama, opa oma, om tante, kakak adik, semuanya, kita semua. Contohnya di sekolah. Nah, waktu kalian lagi istirahat. Ketika istirahat, kalian melihat ada teman kalian yang jatuh. Ya, waktu istirahat, kalian lihat teman kalian ada yang jatuh. Tapi kalian bukan membantu teman itu, tapi kalian malah mentertawakannya. Nah, saat itu ketika kalian mendengar ada sesuatu atau seseorang yang berbisik di hati kalian, loh, kok Glenn malah ketawain temannya? Loh, Matthew kok bukannya bantuin temannya untuk berdiri, malah ditertawakan? Itu artinya Roh Kudus sedang bekerja dalam hidup kalian. Itu tugas Roh Kudus yang pertama, yaitu mengingatkan kita kalau kita berbuat salah. Oke? Yang kedua, tugas Roh Kudus yang kedua itu adalah untuk menyatakan kebenaran. Untuk menyatakan kebenaran. Misalnya waktu itu kalian lagi ulangan di sekolah. Dan itu ulangannya susah sekali. Tapi kalian sudah belajar dengan sungguh-sungguh, kalian sudah belajar semaksimal mungkin, bahkan kalian sudah berdoa supaya kalian bisa dapat 100. Tetapi ternyata di hari ketika kalian ulangan, kalian tidak bisa menjawab 1 soal. Nah, artinya kan kalian tidak bisa dapat 100 kan? Nah, saat itu kalian mendengar, udah, nyontek aja, gak ada yang tahu kok. Satu lagi bilang, jangan nyontek. Kalau nyontek nanti Tuhan Yesus sedih. Ayo, walaupun kalian tidak dapat 100, tidak apa-apa. Yang penting kalian jujur. Nah, saat inilah Roh Kudus bekerja. Roh Kudus bekerja untuk menyatakan kebenaran. Yang mana kebenarannya? Yang ini atau yang ini? Betul, kebenarannya yang ini, yaitu menyatakan bahwa menyontek itu salah. Dan kalau kalian menyontek, itu membuat Tuhan Yesus bersedih. Itu tugas Roh Kudus yang kedua. Dan tugas Roh Kudus yang ketiga itu adalah untuk memuliakan nama Tuhan.
Memuliakan nama Tuhan lewat siapa? Lewat kalian, lewat hidup kalian, lewat apa lagi? Lewat gimana kalian berinteraksi dengan orang lain, bagaimana kalian dalam belajar. Di situ Roh Kudus bekerja. Contohnya seperti ini. Kalau misalnya kalian rajin belajar, selalu dapat nilai 100 atau misalnya raportnya selalu bagus, tapi kalian malas baca Alkitab, lalu juga malas untuk ikut sekolah minggu, apalagi tidak dengar-dengaran sama papa mama, sama kakak adik. Nah, itu artinya kalian tidak memaksimalkan pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kalian. Kalau kalian benar-benar memaksimalkan Roh Kudus yang ada dalam diri kalian, artinya kalian selain pintar dalam pelajaran, kalian juga rajin untuk sekolah minggu. Kalian juga rajin untuk baca Alkitab. Kalian juga dengar-dengaran sama orang tua. Itu artinya Roh Kudus bekerja untuk mengingatkan kita untuk semakin dekat dengan Tuhan. Oke adik-adik, biarlah firman Tuhan hari ini selalu bisa kalian ingat dan kalian bisa melakukannya dalam hidup sehari-hari. Ya, jadi firman Tuhan itu bukan hanya untuk di sekolah minggu saja, tapi dalam kehidupan sehari-hari. Di rumah, di sekolah, bahkan ketika bermain pun, itu Roh Kudus pasti selalu bekerja. Namun, kalian harus menjaga supaya Roh Kudus itu tetap ada dalam hidup kalian. Dan Roh Kudus itu tetap bekerja dengan maksimal dalam hidup kalian. Oke? Mengakhiri pelayanan firman Tuhan di hari ini, Kak Ita mau melakukan satu eksperimen. Eksperimennya gampang sekali dan bahan-bahannya bisa kalian dapatkan di rumah. Apa saja bahan-bahan yang diperlukan? Yang pertama, kalian butuh baskom. Baskomnya tidak usah yang besar, yang kecil saja. Lalu yang kedua, di baskomnya itu kalian isi setengah air mentah. Jadi nggak usah air aqua, nggak usah air minum, tidak usah. Air mentah saja dimasukkan ke dalam baskomnya. Setengahnya saja. Lalu yang ketiga, kalian butuh tisu. Tisunya berapa lembar? Bisa 1 boleh atau 2 lembar. Dan yang keempat, bahannya adalah gelas. Bagaimana nanti eksperimennya atau percobaannya? Kita sama-sama lakukan. Oke? Oke adik-adik, kalau sudah siap bahan-bahannya, seperti yang tadi Kak bilang, ada baskom, diisi air setengahnya, lalu ada gelas, dan yang terakhir ada tisu. Di sini Kak pakai 2 tisu, ya. Tisunya itu kalian bisa lipat. Di sini ada 2 tisu. Tada! Tisunya kalian lipat. Lipat yang rapi. Lalu dimasukkan ke dalam gelas. Masukkan ke dalam gelas, sudah. Nah, kita mau jelasin dulu. Air yang ada di dalam baskom ini sama dengan kehidupan kita. Ya, kehidupan kita itu ada apa? Ada kadang tidak dengar-dengaran, terus ada kadang marah, lalu apa lagi? Berbohong, males, ini semua isi air ini. Jadi ini kehidupan kita ya. Pokoknya ada hal-hal yang baik dan juga ada hal-hal yang tidak baik. Nah, sedangkan gelas ini dan juga tisu ini adalah kita. Kita ini sebagai manusia itu sangat gampang terpengaruh oleh lingkungan kita. Kalau teman kita baik, kita ikutan baik. Kalau teman kita nakal, kita ikutan nakal. Nah, sekarang kita mau eksperimen. Gelasnya ini, ya, jadi kita ini ada di dalam dunia ini, dalam gelas. Nah, lalu dengan semua keadaan kita masukkan gelasnya, kita tekan ya gelasnya. Kita tahan beberapa detik. 1, 2, 3. Kita angkat gelasnya. Nah, setelah kalian angkat, coba dicek. Apakah tisunya basah? Ternyata tisunya tidak basah. Tisunya kering.
Artinya apa? Artinya kita ini yang gampang dipengaruhi sama teman, sama orang-orang di sekitar kita. Kalau kita ada dalam lindungan Roh Kudus itu adalah udara yang ada di dalam gelas ini. Sama seperti angin. Angin kan gak bisa kita lihat, gak bisa kita pegang, tidak ada warnanya. Tapi angin bisa kita rasakan, bisa. Oh, hari ini anginnya dingin. Oh, hari ini anginnya sejuk, bisa kita rasakan. Sama dengan Roh Kudus. Roh Kudus juga bisa kita rasakan, tapi tidak bisa kita pegang, tidak bisa kita lihat. Nah, kalau kita hidup dekat dengan Tuhan, kita rajin berdoa, rajin baca Alkitab. Nah, apapun keadaan di sekitar kita, mau teman kita bandel, mau teman kita gak mau temenan sama kita, mau teman kita ngajakin hal-hal yang tidak baik, nyontek misalnya. Nah, ketika kita digoda dengan hal-hal seperti itu, tapi kita hidup dekat dengan Tuhan, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Roh Kudus yang menjaga kita. Supaya kita tetap apa? Supaya kita tetap kering, kita tetap taat, tetap hidup sebagai anak-anak Tuhan. Nah, anak-anak sekolah minggu, GKO Sola Gracia, kita berharap melalui firman Tuhan hari ini dan juga percobaan yang kita lakukan sama-sama, kita boleh selalu belajar untuk menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan hati Roh Kudus dengan apa? Dengan selalu dengar-dengaran dan baca firman Tuhan. Sekian dulu firman Tuhan hari ini dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Nah, adik-adik, sekolah minggu kita pada hari ini sudah mau selesai. Kita sudah dengar firman dari Kak Krista, kita sudah dengar sharingnya, kita sudah eksperimen juga. Sekarang Kak Lulu mau tanya nih, siapa yang anak raja? Siapa yang anak raja? Siapa yang anak Tuhan Yesus? Cuci tangan yang tinggi. Nah, yuk kita mau nyanyi lagu Anak Raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Kita ulang dari awal ya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Nah, adik-adik, tadi kan kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Nah, jangan lupa setiap hari harus selalu berdoa ya. Kalau bangun pagi, jangan lupa bersyukur. Nah, kalau mau tidur juga harus berdoa. Nah, Kak, gimana sih Kak kalau kita mau nanya sesuatu nih tentang firman Tuhan? Saya belum ngerti. Nah, adik-adik, kalian bisa ya bertanya lewat WA group, bisa sama kakak-kakaknya. Nanti kakak-kakaknya dengan senang hati ya memberikan penjelasan buat kalian semua ya. Bagi yang kelas besar sama yang kelas pra-remaja boleh bertanya. Kalau di gereja kan bisa tanya langsung sama kakaknya. Nah, karena kita online, jadi kalian boleh tetap bertanya, tapi lewat WA group ya. Nanti kalau kakak-kakaknya nggak bisa jawab gimana Kak? Nggak apa-apa, nanti ada ibu pendeta yang bisa jawab ya. Oke? Sebelumnya adik-adik jangan lupa terus semangat dan terus belajar, oke? Shalom adik-adik,
Sudah selesai sekolah minggunya, yuk kita mau doa penutup. Terima kasih Tuhan Yesus, adik-adik sekolah minggu sudah selesai mendengarkan firman-Mu, dan kami mengucap syukur, kami percaya Roh Kudus menuntun kehidupan adik-adik. Roh Kudus memberikan hikmat buat adik-adik setiap hari. Kakak-kakak sekolah minggu yang sudah menyampaikan firman, memimpin acara, Tuhan berkati mereka. Terpujilah Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan adik-adik berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan terima berkat dari Tuhan. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, dan pertolongan Roh Kudus senantiasa menyertai adik-adik setiap hari, dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Taruh tangan di atas kepala, katakan, berkat Tuhan ada di atas kepala orang benar. Yes, sekali lagi ya. Berkat Tuhan ada di atas kepala orang benar. Yes.